Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa nanti di akhirat setelah Allah Subhanahu wa taala putuskan perkara dalam sebuah pengadilan yang besar di akhirat, yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang-orang mukmin ke dalam surganya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam nerakanya. Saat itulah tampil iblis dengan berpidato, iblis dengan berceramah di hadapan banyak manusia, yang hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum
wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ayat ini di mana setan, yang dimaksud setan di sini adalah kata Ibnu Katsir iblis. Iblis akan berkhutbah. Iblis akan berpidato di hadapan banyak manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara-perkara manusia yang pada akhirnya orang-orang kafir dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Kemudian iblis pun tampil dengan gagahnya, dengan suara yang begitu lantang di hadapan manusia. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan melalui lidah-lidah para nabinya, para rasulnya, wa'dal haqqi, dan janji itu pun pasti dan benar. Yang kalian sekarang ini sedang merasakan bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala ketika kalian hidup di dunia. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan di dalam surganya, dan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala pasti dan benar, dan Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya pun berjanji kepada kalian pada saat kalian hidup di dunia, tapi janji itu saya ingkari. Di mana janji saya, barang siapa yang mengikuti saya, mereka akan menjadi orang yang terbaik, akan menjadi orang yang bahagia dan senang. Ternyata janji itu fa akhlaftukum, saya ingkari, saya tidak penuhi janji tersebut. Kenapa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa da'autukum fastajabtum li. Karena pada saat saya berjanji, saya tidak memiliki hujjah di hadapan kalian. Saya tidak memiliki dalil, bukti di hadapan kalian. Saya hanya sekedar menyampaikan janji-janji palsu, janji-janji bohong, janji-janji gombal yang kalian ikuti, padahal saya tidak memiliki apa-apa. Fastajabtum li, tapi justru kalian memperkenankan janjiku. Kalian ikuti apa yang saya bisikkan di hadapan kalian. Kalian ikuti apa yang saya katakan di hadapan kalian. Ma ana bimusrihikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabtum li wa la talumu anfusakum. Maka oleh karena itulah, cercalah Anda. Fala talumuni, jangan kalian cerca saya. Jadi jamaah sekalian, ketika orang hidup di dunia, maka setan menggoda mereka dengan janji-janji yang gombal, rayuan-rayuan yang gombal, dengan ucapan-ucapan yang menipu. Fastajabtum li, lalu kalian ikuti apa yang dikatakan oleh syaitan. Fala talumuni, kata setan, jangan kalian cerca saya, jangan kalian caci maki saya saat ini, jangan kalian salah-salahkan saya. Kadang-kadang ketika kita berbuat sesuatu di dunia, berbuat dosa, kita mengatakan ini disebabkan kena setan. Untung masih di dunia, kita masih bisa menyalahkan setan-setan yang tengah mengajak kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat nanti setan itu akan berkelit.
Fala talumuni, hei kalian jangan mencaci maki saya, jangan mencerca saya, jangan mencela saya. Walumu anfusakum, celaklah diri kalian, kenapa Anda ngikut saya? Jadi saat itu setan dia sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang saat mereka hidup di dunia mengikuti langkah-langkah setan. Maka setan pun mengatakan, ma ana bimusrihikum. Saat ini saya tidak akan mampu untuk melepaskan Anda dari api neraka. Saat ini saya tidak akan mampu untuk menyelamatkan Anda. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian pun tidak bisa melepaskan diri sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni. Saat inilah saya ingkari apa yang telah Anda lakukan, di mana Anda sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Innadz zalimina lahum adzabun adzim. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan masuk khalidina fiha, kekal abadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum fiha salam. Itulah keselamatan mereka dan kesejahteraan mereka di akhirat nanti, ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari khutbah iblis yang menggebu-gebu ini di akhirat, pidato iblis yang dengan suara lantang itu menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita masih hidup di dunia, kita diingatkan dengan pidato iblis oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah setan, karena mereka adalah senantiasa menipu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat dengan kalimat jamak plural, artinya begitu banyak langkah-langkah syaitan, jurus-jurus syaitan untuk menggoda manusia dari berbagai arah. Dan syaitan tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia sampai manusia itu meninggal. Maka Allah SWT mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Karena syaitan musuhnya nyata, maka janganlah kita jadikan syaitan sebagai teman kita. Apa sih yang menjadi sifat-sifat setan, yang sampai sifat-sifat iblis, yang sampai iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya? Yang pertama adalah al-hasad, dengki kepada manusia. Itu sifat iblis. Yang kedua adalah al-kibr, sombong kepada manusia. Saat dimana iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dalam arti kata li ta'zim wa tahiyah, untuk menghormat Nabi Adam, maka iblis pun dengki untuk tidak lagi mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iri kepada Nabi Adam, karena dia merasa senior ketimbang Nabi Adam yang baru kemarin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kiber, sifat sombong yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, bersujud dalam arti kata menghormat kepada Nabi Adam, karena dia enggan, wastakbara, dan dia sombong.
wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian, apa sih yang disebut kibr? Kibr itu kata para ulama, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan mengkecilkan manusia, mengkerdilkan manusia. Menolak kebenaran, di mana ketika kebenaran itu datangnya dari Al-Quran, ketika kebenaran itu datangnya dari hadis, maka dia tolak. Maka hati-hati ketika orang memiliki sifat sombong, maka dia tidak akan menerima kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan hadis. Maka banyak orang yang ketika ada majlis ilmu, hati-hati. Ketika majlis ilmu disampaikan tentang bagaimana kebenaran Al-Quran, majlis ilmu itu disampaikan bagaimana hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan sifat sombongnya dia mengatakan saya juga udah tahu apa yang disampaikan, maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran ini. Tidak akan mendapatkan yang hak, tidak akan menerima yang hak. Yang kedua, batarul haq wa ghamtun nas, mengecilkan manusia, hati-hati. Ketika yang menyampaikan itu orang biasa, ketika yang menyampaikan orang itu adalah orang yang biasa-biasa saja di hadapan mereka, namun yang disampaikan itu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengecilkan, oh yang menyampaikan biasa-biasa aja, hati-hati, itulah sifat iblis. Dan dia tidak akan mendapatkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mendapatkan yang hak, tidak akan mendapatkan ilmu yang benar. Kita lihat bagaimana orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia beribadah, Anda tidak sama dengan dia, begitu ibadahnya luar biasa sampai menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia membaca Al-Quran, gak ada apa-apanya bacaan Quran Anda di hadapan orang-orang Khawarij. Tapi dia beribadah hanya sebatas semangat saja tanpa dengan ilmu. Sehingga ketika terjadi konflik di antara sahabat, yang mereka katakan, ala inna hukma illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali hukum Allah. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kalimatul haq, kalimatnya benar dari Al-Quran, kalimatnya betul dari Al-Quran, kalamullah, urida bihil batil, tapi dia sampaikan dengan kebatilan. Artinya berapa banyak orang yang belajar Al-Quran hanya sebatas dia mempelajari dengan sendiri, otodidak, tanpa dia menggunakan bagaimana tafsir para ulama, bagaimana tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, Ar-Razi yang menyampaikan begitu banyak tafsir-tafsir. Ketika mereka tidak menggunakan tafsir, maka kata Rasulullah SAW, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi, hanya sebatas dari dasar akalnya saja, dengan ra'yunnya saja, rasional saja, fa asaba, kebetulan yang ditafsirkan itu benar, fa akhta'a, dia sudah salah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siap-siap tempatnya nanti di api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah waktunya kita untuk meninggalkan sifat dengki kita kepada saudara-saudara kita. Kita tinggalkan sifat sombong kita. Bukankah apa yang kita lakukan di dunia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takutlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita meninggalkan sifat-sifat kesombongan kita, sifat-sifat kedengkian kita yang dimiliki oleh iblis, yang nanti di hadapan manusia dia akan berpidato dengan bangganya, dengan suara lantang, dan dia merasa menang di hadapan manusia pada saat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.